Pada kesempatannya, perkenalkan nama saya Tir Deborah Buru Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerukunan hidup masyarakat dalam bingkai multikultural di Kampung Madras, Kota Medan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Kampung Madras. Kampung Madras ini sendiri merupakan salah satu kelurahan Madras, Kota Medan, yang luasnya mencapai 10 hektar, terbentang di Jalan Jainuddin Arifin dan Jalan Tengku Umar. Wilayah tersebut dulunya disebut dengan Kampung Keling karena mayoritas orang Tamil berkulit hitam. Tempat ini salah satu ajaran Hindu yang ada di Kota Medan yang mengalami perkembangan dan mendirikan kuil pertama di Kota Medan, yaitu kuil Sri Mariaman pada tahun 1884. Selain itu, di wilayah ini juga menjadi pusat ajaran Islam bagi orang-orang Tamil yang berada di Kota Medan dengan berdirinya Masjid Gaudiya. Nah, wilayah tersebut merupakan tanah wakaf pemberian Belanda bagi keturunan India yang beragama Islam atau Muslim. Nah, di tempat ini juga terdapat 30.000 jiwa, di mana 66% itu beragama Hindu, 28% itu beragama Buddha, 4,5% beragama Katolik dan Kristen, dan 1,5% agama Islam. Di sana tidak lupa juga ada salah satu sekolah yang menerima murid yang dari berbagai agama, etnis atau suku bangsa lainnya, yang dulunya dikenal sebagai sekolah Sikh atau sekolah Khalsa. Nah, untuk metode penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan di Kota Madras yang terdiri atas beragama etnis dan kultur, sehingga menarik minat kami untuk mengetahui lebih dalam suku etnis di Kota Madras, di Madras ini. Nah, kami di sini melakukan dua metode, yaitu untuk pengumpulan data kami. Yaitu sumber pertama itu kami melakukan sumber primer, atau kami langsung ke tempatnya untuk bertemu dengan penduduk dan melakukan wawancara. Dan sumber kedua itu melakukan studi latur, mencari sumber-sumber lainnya. Sekian hasil yang saya sampaikan. Untuk lebih dalamnya lagi dalam pembahasannya, saya serahkan kepada Gindo untuk menjelaskannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pada bagian pembahasan, yaitu sebelumnya kami melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu dengan menyediakan perlengkapan seperti tulis, buku catatan, kamera, dan mikrofon, serta list pertanyaan yang akan kami tanyakan nanti pada saat penelitian. Selanjutnya pada saat untuk pelaksanaan penelitiannya, itu terlebih dahulu sehari sebelum hari H, kami melakukan literatur terlebih dahulu untuk mendapatkan data-data penting terkait data Kampung Madras. Itu dapat kami temukan di beberapa laman di internet, website ataupun jurnal dan skripsi yang pernah membahas Kampung Madras ini. Itu pada hari hanya kami berangkat ke lokasi untuk melakukan penelitian dengan menggunakan angkutan umum. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian, menganalisis dan juga mewawancarai, kami mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, Kampung Madras itu adalah salah satu kelurahan di Kota Medan yang luasnya sekitar 10 hektar, terbentang di tengah Jalan Zainul Arifin dan Jalan Teguh Umar. Selanjutnya, daerah ini pula menjadi pusat ajaran agama Hindu di Kota Medan yang terus mengalami perkembangan sampai dapat mendirikan kuil Hindu pertama, yaitu kuil Syari Mariaman pada tahun 1884. Selanjutnya,
Masjid Gaudiah yang juga menjadi bukti orang-orang Tamil khususnya yang beragama Islam di daerah tersebut. Jadi eh, selain agama Hindu yang mendominasi, tapi dengan keterbukaan dan sikap multikulturalis tersebut, eh, ekstensi agama lain seperti agama Islam juga terjalan dengan baik. Itu terbukti dengan adanya Masjid Gaudiah ini. Yang selanjutnya, eh, di sana orang-orang tersebut merasa jika daerah tersebut adalah milik mereka sehingga didirikan permukiman di sana. Kondisi ini juga dikarenakan semakin berkurangnya lahan terbuka di Kota Medan akibat telah dihuni oleh warga etnis lainnya. Oke, itulah hasil yang dapat kami peroleh. Selanjutnya kita akan membahas dari hasil ini bagaimana keterkaitan data yang kami dapatkan. Yang pertama, kita melihat letak dan batas wilayah dulu ya. Eh, Berdasarkan dari Yurizal pada tahun 2012, dia menyatakan bahwa wilayah Kelurahan Madras Sulu terletak di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, itu dengan batas wilayah sebagai berikut. Pada bagian utara itu Kelurahan Rengas Pulau, pada bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Manunggal atau Deli Serdang, pada bagian barat itu berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang atau Pelumpang, dan pada bagian timur itu berbatasan dengan Kelurahan Titi Papan. Selanjutnya dari data Rizal 2012 juga itu kami mengambil data, dijelaskan bahwa total penduduk itu ada sekitar 2.802 jiwa. Lalu jumlah penduduk laki-laki 1.334 jiwa, ada penduduk perempuan jumlahnya 1.468, jumlah keluarga itu ada 625 keluarga. Lalu jumlah penduduk dewasa ada 1.745 jiwa. Oke, selanjutnya kita bahas pada bagian peninggalan bersejarahnya. Di Kampung Madras itu terdapat dua kuil dengan corak kebudayaan Hindu India yang ada di Kampung Keling, yaitu kuil Sri Mariam dan kuil Subranim. Selain itu, ada Masjid Gaudiah dan Masjid Madras itu yang melambangkan Muslim yang ada di Tamil tersebut. Namun amat disayangkan keberadaan semua bangunan ini tertutupi oleh gedung-gedung tinggi yang berada di sekitarnya sehingga kami peneliti harus memasuki jalan-jalan kecil menuju bangunan untuk memperoleh gambar. Selanjutnya kita membahas pada bagian mata pencaharian. Masyarakat Tamil itu umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang, itu baik dari dulu sampai saat ini. Bukti dari penjelasan narasumber yang kami wawancarai terlihat dari beberapa banyak toko-toko pakaian, warung makanan itu yang memiliki interior khas India dan memiliki judul toko dengan nama-nama yang sering dipakai oleh orang India pada umumnya. Baik, yang selanjutnya kita membahas pada bagian interaksi antar umat beragama dan multikultur. Ini menjadi pembahasan yang sangat penting karena ini berkaitan dengan judul penelitian kami. Jadi sesuai dengan judul penelitian, topik ini menjadi sorotan bagi peneliti untuk mengulik bagaimana sih kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Madras yang beragam etnisnya, namun mereka hidup saling berdampingan. Dari pengamatan yang kami dapatkan, interaksi antar masyarakat multikultur di Kampung Madras ini sungguh baik. Tidak terlihat adanya tindakan atau ucapan yang mengarah ke hal buruk atau ujaran kebencian antar etnis. Malah yang kami dapatkan ada canda tawa dari masyarakat yang sedang berbicara. Ini menandakan adanya keakuran yang sangat erat di setiap warga di sana. Lalu narasumber pun mengatakan jika kehidupan masyarakat di sini tergolong masyarakat yang akur dan damai. Masing-masing pribadi itu memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Jarang sekali di daerah tersebut terjadi pertengkaran yang mengarah ke SARA pada umumnya. Bahkan setiap perayaan yang diadakan di lingkungan ini, seluruh masyarakat itu ikut merayakan dan berbagi kebahagiaan saat merayakannya terhadap sesamanya. Tidak ada perasaan amarah yang terganggu karena semua
masyarakat hidup berdampingan sejak lama. Ini menjadi kebudayaan yang terus dijalankan, bagaimana eh, hidup berdampingan itu harus tetap dilakukan untuk mencegah adanya pertikaian di antar masyarakat. Untuk organisasi sosial sendiri ya, belum ada organisasi yang menggabungkan seluruh masyarakat yang berbeda etnis. eh, Namun hal tersebut memiliki kekurangan yang dikhawatirkan ini dapat mengganggu integrasi yang sudah ada. Tapi untuk saat ini belum ada indikasi, tapi dengan ini juga hasil penelitian yang kami lakukan, dengan tidak adanya suatu organisasi yang dapat menggabungkan seluruh etnis ini, kami berasumsi bisa saja ini dikhawatirkan mengganggu integrasi yang ada. Baik, kita eh, masuk pada bagian akhir mengenai sosial budaya sendiri di Kampung Madras. Orang-orang Tamil dan etnis lainnya itu sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut terkait dengan bagaimana budaya yang satu dengan yang lain. Bahkan para kaum tua yang sudah memiliki umur lanjut usia di sana sudah menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia, walaupun secara ras mereka adalah eh, tidak berasal dari Indonesia, tapi mereka menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. Narasumber mengatakan jika mereka termasuk warga negara Indonesia karena mereka terlahir memang sejak kecilnya di daerah tersebut dan mereka menjadi warga negara Indonesia. Banyak juga orang-orang Tamil yang sudah menjadi pegawai negeri sipil. Itu menjadi hal penting yang kami peroleh juga. Sehingga dalam penelitian ini kami dapat mengambil sebuah kutipan berharga yang dapat kami ambil dalam sesi wawancara. Narasumber adalah narasumber menyatakan kebudayaan saya memang India, tapi saya orang Indonesia. Kami memiliki nasionalisme yang tinggi juga. Kami berbahasa Indonesia dan merayakan hari nasional khususnya hari kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika kami merayakan tradisi atau hari besar India, kami juga melibatkan pemerintah dan warga pribumi tambahnya. Ini merupakan pernyataan yang sangat eh, nasional sekali dari narasumber kami sehingga ini sangat unik dan eh, sangat penting untuk kami cantumkan dalam laporan ini. Yang selanjutnya kita bagian kesimpulan yang menjadi yang terakhir, kami menyimpulkan bahwa Kampung Madras ini sebuah kelurahan di Kota Medan yang luasnya sekitar 10 hektar itu terbentang di tengah Jalan Zainul Arifin dan Jalan Tuku Umar. Ini dahulunya wilayah tersebut tidaklah bernama Kampung Madras, ya, melainkan masyarakat di sana menyebut dengan Kampung Keling. Kampung Keling ini menjadi permukiman orang Tamil tertua di Kota Medan yang jalannya dikenal dengan Jalan Kalkuta yang sekarang diubah menjadi Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Penyebutan Kampung Keling dikarenakan daerah ini dihuni oleh orang-orang Tamil yang memiliki kulit hitam. Kampung Madras disebut sebagai kampung kubur karena lokasi tersebut berada di atas tanah wakaf dari pemerintahan Belanda untuk keturunan India yang beragama Islam atau Muslim. Masyarakat menyebutnya seperti itu karena lokasi pekuburan itu terletak tepat di belakang Masjid Gaudiyah yang juga menjadi bukti adanya orang Tamil khususnya yang beragama Islam di daerah tersebut. Ya, analisis terakhir adalah dari analisis penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Kampung Madras dapat menjadi landmark untuk Kota Medan karena arsitektur bangunan yang memiliki perpaduan sempurna dan ciri khas yang mencolok. Kawasan ini tergolong ke dalam kota tua di Medan yang memiliki daya tarik lokal untuk turis dalam negeri maupun mancanegara. Namun karena kurangnya perhatian pemerintah membuat citra Kampung Madras berkurang sampai ke titik yang memprihatinkan hingga sangat diperlukan tindak revitalisasi untuk menunjang pengembangan wilayah kota Medan tersebut. Kekurangan masyarakat juga ditemukan dalam Kampung Madras yang dapat diamati secara langsung oleh mata. Penjelasan Bapak Sudradas itu sebagai salah satu tertua di sana juga berhubungan dengan data kepustakaan yang ada sehingga di dalam masyarakat Kampung Madras di masyarakat Kampung Madras
melainkan menjadi pendorong untuk persatuan dan persatuan kita sebagai sesama warga Indonesia yang berada di satu kawasan yang sama. Demikian untuk penjelasan pembahasan dari penelitian kami dan juga kesimpulan yang dapat kami paparkan. Terima kasih.